Salam bagimu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu di dalam channel Langsung Sitorus yang kali ini kita gunakan untuk merenungkan firman yang tertulis dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37, yakni Evangelium pada tanggal 8 September tahun 2024, minggu ke-15 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkat bagi kita semua. Bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan tolonglah diajak kawan-kawan kita lagi untuk subscribe dan membagikan video ini. Semoga kita semua mendapat berkat dari Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita baca Markus 7 ayat 24 sampai 37, yakni berita tentang dua tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni sembuhnya anak perempuan daripada perempuan Siro Fenisia yang percaya, dan juga sembuhnya seorang tuli dan gagu di Dekapolis, satu di Tirus dan satu di Dekapolis. Kita baca ayat 24 sampai 37 Markus 7. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus
berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa perjalanan Yesus dari tepi laut Galilea, ya, maju ke Tirus di sebelah utara di daerah Venesia dekat perbatasan Syria. Lalu di sana dia ditemui seorang perempuan Siro Fenisia. Tentu saja dari daerah, perempuan dari daerah itulah itu, bukan orang Yahudi. Dan setelah itu Yesus naik ke Sidon sebelah utara lagi untuk turun lagi ke daerah Galilea, lebih daripada 50 km, dan sampai di Dekapolis di seberang sungai Jordan sebelah timur. Dan di situ lagi dia menyembuhkan seorang tuli dan seorang gagap atau bisu. Dan dalam dua peristiwa ini Yesus melarang keras agar apa yang dilakukannya atau kehadirannya diketahui atau diberitakan kepada orang lain. Tetapi ternyata semakin dia larang orang lain memberitakan kedatangan Yesus dan apa yang dikerjakannya, orang semakin menceritakannya. Memang begitulah keadaannya. Kalau terjadi sesuatu yang baik dari Tuhan, orang banyak tidak terbendung, tidak bisa dilarang untuk memberitahu tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia. Dan kebiasaan itu harus dilanjutkan juga. Jangan seperti sekarang ini, yang paling cepat menyebar adalah berita-berita bohong, berita hoax, atau berita peristiwa-peristiwa kejelekan atau peristiwa yang buruk cepat menyebar. Zaman sekarang, zaman canggih ini, zaman teknologi canggih ini, manusia harus bisa cepat-cepat memberitahu pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu bagian daripada pemberitaan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Jadi untuk men-tackle kabar buruk yang selalu dikembangkan oleh manusia, orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kebaikan harus menyebar peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh karena karya-karya Tuhan. Memang tidak seperti dulu, semuanya dapat dilihat mata Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi manusia sekarang harus mampu menyimak bahwa di balik peristiwa yang terjadi, Tuhan bekerja. Di balik peristiwa atau kejadian yang baik yang terjadi, Tuhan bekerja. Jadi orang-orang percaya sekarang ini harus pandai menyimak bagaimana karya Tuhan terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita lihat peristiwa sembuhnya putri daripada perempuan Siro Fenisia ini. Dia kerasukan setan yang tidak bisa diatasi oleh orang-orang sekampungnya maupun oleh dirinya sendiri.
Tidak diberitahu dari mana dia tahu bahwa Yesus sampai di kotanya itu, di Tirus, ya, di tepi pantai. Kedatangan Yesus ke sana membuktikan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang di luar Yahudi. Bukan hanya untuk daerah Judea, tetapi juga, dan bukan hanya juga untuk daerah Galilea, tetapi juga untuk orang Venesia, orang asing. Dia pergi ke Sidon, bahwa Yesus juga perlu dikenal oleh orang-orang Syria, dan selanjutnya nanti Tuhan mengatakan bahwa dia harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk semua bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita di Indonesia ini. Kiranya semua mendapat berita tentang Tuhan Yesus Kristus dan yang dilakukannya, dan juga dapat menyimak peristiwa yang baik yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini sebagai karya daripada Tuhan Yesus juga. Kemudian dia jalan kaki juga, ya, dari Tirus ke Sidon ke utara, baru turun ke selatan, semua jalan kaki ke daerah Galilea, dan lewat lagi Danau Galilea sampai ke Dekapolis di seberang Sungai Jordan. Semua perjalanan demi pemberitaan bahwa kerajaan Tuhan telah datang di dunia. Semua perjalanan ini merupakan perjalanan untuk mengusir setan-setan dan membuka belenggu-belenggu yang mengikat manusia agar tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar. Itu tugas kita sekarang juga, untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus agar kabar baik, kabar keselamatan sampai juga kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Kristen, dan juga ke bangsa-bangsa lain. Dan juga kita ditugaskan untuk membuka tali-tali pengikat yang membelenggu manusia agar bungkam dan tidak bisa mendengar. Sekarang ini banyak sekali di negara-negara diktator, ya, hak menyampaikan pendapat sangat dikekang, tidak bisa bersuara walaupun ada suara manusia, dan hak untuk mendengar peristiwa-peristiwa dengan membaca pers dan dengan mendengar siaran-siaran berita juga sangat dikekang. Coba bayangkan misalnya siaran-siaran radio di suatu negara komunis tidak bebas didengar, seolah-olah manusia dibuat tuli, sehingga ketulian manusia itu harus dibuka dan media komunikasi harus bisa didengar oleh manusia-manusia di seantero dunia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesus masuk ke daerah Tirus, di kota Tirus. Tidak diberitahu apa dia bersama murid-muridnya, tapi kita yakin dia bersama muridnya juga, secara diam-diam dan secara rahasia. Tetapi kehadiran Tuhan tidak bisa dirahasiakan, selalu menggetarkan dunia, ya. Makanya panggillah Tuhan Yesus datang ke kotamu, agar dia menggetarkan semua hati orang yang ada di sana. Dan semakin dirahasiakan, dia akan semakin jelas diketahui orang kedatangannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Yesus datang ada hal yang harus diusir, yakni setan-setan yang mengganggu kehidupan manusia. Banyak sekali setan di dunia ini sekarang ini, pekerjaan-pekerjaan iblis yang harus diusir dari manusia yang digerogutinya. Manusia harus dibebaskan dari belenggu-belenggu setan yang rasuk. Penampakan rasukan setan sekarang ini adalah kerakusan dan perilaku korupsi dan lain-lain. Saling mendustai, saling membohongi, baik dalam perdagangan dan lain-lain. Semua pekerjaan setan tersebut harus dibebaskan, sehingga
manusia dapat hidup bebas tanpa gangguan pikiran-pikiran kotor atau situasi-situasi yang merasuk sehingga terjadi penyakit-penyakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita lihat di sana apa yang terjadi. Perempuan ibu daripada anak yang kerasukan itulah yang datang menemui Tuhan Yesus Kristus dan bersembah sujud di hadapannya, memohon agar setan diusir dari anak perempuannya itu. Mudah-mudahan Tuhan Yesus dengan halus melarang, menolak, suatu penolakan yang sangat halus. Ya, Yesus mengatakan itu, mengapa harus diberikan makanan anak-anak kepada anjing-anjing, katanya. Harus kenyang dulu anak-anak itu, katanya. Tapi perempuan ini tidak mau kalah, tidak mau mundur. Ya, anak-anak yang dikasih makan itu juga menjatuhkan remah-remah dan anjing itu memakannya. Jadi harus juga anjing ikut mendapat nikmat daripada roti-roti yang berjatuhan dari atas meja itu, katanya. Itu kalimat yang sangat menunjukkan keimanan daripada perempuan tersebut. Kerinduannya mendapat roti kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Termasuk anak perempuan yang mendapat roti kehidupan itu. Tuhan Yesus menilai ungkapan itu atau ucapan daripada perempuan Syropenicia ini sebagai ungkapan iman yang tiada taranya. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, oleh karena kata-katamu itu, kata-kata perempuan ini menunjukkan keimanannya. Memang keimanan seseorang nampak dari kata-katanya, kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan langsung. Makanya kita belajar untuk mengucapkan pengungkapan iman percaya kita, baik secara kiasan maupun secara terus terang. Dan upah dari perempuan Syropenicia ini adalah, pergilah, setan telah meninggalkan anakmu itu. Mendengar kata-kata itu, perempuan Syropenicia ini sangat percaya dan tidak yakin, tidak memaksa Yesus, kau harus ikut ke rumahku biar aku percaya, enggak. Tapi dia pulang dengan sukacita dan melihat anaknya sudah bisa tidur nyenyak, tidak lagi terganggu oleh setan, karena setan itu telah meninggalkan putrinya tersebut. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Kuasa perkataan Tuhan Yesus harus berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih berlaku. Makanya kalau ada orang-orang yang dirasuk setan, andalkanlah kata-kata Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus untuk mengusirnya dari orang itu. Jangan takut, jangan gentar menghadapi setan-setan yang rasuk sekarang ini di dunia ini, baik secara real maupun secara kiasan, ya. Jadi banyak sekali yang dirasuk setan, kita usir setannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan memang setannya terbiri-biri lari keluar minta ampun, dan lalu kita kunci agar tidak masuk lagi kepada orang itu di hari-hari atau waktu-waktu yang akan datang. Itu semuanya dengan kemampuan beriman dan mengandalkan kuasa Yesus. Saya sendiri sering melakukan hal seperti itu, walaupun tidak harus disombong-sombongkan, ya. Janganlah disombong-sombongkan, tidak dikomersilkan, kayak gitulah. Jadi saya sendiri sangat mengakui bahwa kuasa Tuhan Yesus itu berlaku sampai sekarang. Kuasa atau kesaktian namanya juga berlaku sampai sekarang. Masih sampai sekarang setan-setan takut mendengar nama Yeshua Mesias, nama Yesus Kristus dan kuasanya. Dan atas perintah Tuhan Yesus Kristus, setan-setan itu meninggalkan orang yang dirasuknya, lalu kita mengunci orang itu agar tidak masuk lagi, dan setan tidak membawa 7 orang lagi kawannya agar merasuknya kembali. Jadi dia sembuh sampai hari-hari berikutnya, ya.
Kemudian kita lihat bahwa di Dekapolis itu, di daerah 10 kota di seberang Sungai Jordan, bagian daerah Galilea itu, bagian dari tepi Danau Toba, Danau Galilea itu, ya, bahwa orang membawa yang tuli dan gagap, yang bisu. Tidak tahu siapa kita, tidak tahu kita siapa yang membawa dia. Yang penting orang yang tuli dan gagap itu sampai di tangan Tuhan Yesus. Ya. Yang membawanya kita tidak tahu entah percaya atau tidak, tetapi mereka yakin bahwa Yesus dapat membuat orang yang tuli itu mendengar dan yang gagap bisu itu bisa berbicara. Itu ternyata dari pengakuan mereka di bagian akhir dari periode perikop kita. Dan Yesus tidak mengusir orang yang dibawa kepadanya. Justru dia sambut dan bersama orang tuli gagap itu menyendiri. Dan Yesus melakukan sesuatu kepada orang yang tuli gagap tersebut. Ya, dia meludah, memasukkan jari tangannya yang berludah itu ke kupingnya yang tuli, ya, menjamah lidahnya, baru mengucapkan Efata atau terbukalah. Jadi metode penyembuhan di sini berbeda dengan pengusiran setan di Tirus itu. Yesus bertindak dan berkata-kata. Demikian juga sekarang ini, ada penyakit-penyakit yang harus mendapat penanganan dan pengucapan tentang penyembuhannya. Murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus zaman sekarang juga dapat melakukan seperti itu. Baik dengan bantuan peralatan medis atau juga dengan mujizat juga. Ini peristiwa di Dekapolis ini benar-benar mujizat. Dan itu bisa juga berlaku sampai sekarang. Kuasa iman daripada orang percaya bisa melanjutkan bekerjanya kuasa Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang mengalami penderitaan penyakit seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu menjalankan itu karena Tuhan Yesus menganugerahkan talenta-talenta seperti itu kepada orang-orang tertentu, ya. Dan ternyata memang orang tuli itu bisa mendengar dan orang bisu itu bisa berbicara, ya. Walaupun dilarang mereka memberitahu peristiwa itu, toh juga diberitahu banyak-banyak sampai disebarluaskan. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang harus kita berlakukan sampai sekarang, bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Segalanya baik. Jadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, pada akhirnya semuanya indah, kan? Jadi dengan membebaskan orang dari ketulian dan kebisuan, itulah kehidupan yang paling indah. Bukan soal dapat makan atau buat soal dapat minum, itu hal yang kedua itu. Tapi yang penting bisa mendengar, bisa berkata-kata, dan juga Tuhan Yesus kita tahu juga membuka mata orang buta, ya, bisa melihat. Itu merupakan bagian kehidupan yang sangat penting. Dan kalau itu terjadi, bahwa seseorang itu bisa hidup sempurna. Kita katakan sempurna walaupun mungkin tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Tetapi kalau sudah bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, dia sudah lengkap semua untuk menjalankan kehidupannya. Jadi di zaman sekarang ini, banyak yang tidak baik dan semuanya harus kita perbaiki. Negara kita masih kurang baik, harus kita perbaiki. Ya, sudah banyak pembangunan. Mudah-mudahan dalam membangun selama ini tidak dilakukan atau tidak ada korupsi. Nah, jadi
Masih banyak lagi yang harus diperbaiki dan dibangun. Itu bisa kita lakukan kalau kita jujur, kita jauh dari korupsi, dan pejabat-pejabat negara bersungguh-sungguh membantu rakyat, dan bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun, tapi sumber-sumber kehidupan juga harus dibangun, ya, agar segala-galanya baik. Ini hanya dua macam yang jadi baik dalam diri seseorang dibuat Tuhan Yesus. Tapi kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik, ingat segala-galanya itu bukan hanya soal tuli dan soal gagap, ya. Persahabatan, persaudaraan juga harus menjadi baik. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa di semua agama, terutama di kekristenan kita, harus benar-benar baik, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab pun harus benar-benar kita bikin baik. Persatuan Indonesia pun harus kita bikin semuanya baik. Kerakyatan atau demokrasi kita pun harus benar-benar kita bikin baik. Sekarang ini mau menuju pilkada, ya baguslah sudah ada keputusan MK dan DPR sudah tunduk kepada keputusan MK itu, sehingga si anak muda yang belum berumur 30 tahun itu tidak jadi menjadi calon wakil presiden atau calon wakil gubernur, ya. Nggak apa-apa itu kok, jangan sakit hati. Itu semua demi kebaikan. Banyak waktu lagi kan berjalan untuk menikmati yang baik itu. Jadi demokrasi harus baik. Kalau memang demo pun harus baik, jangan menghancurkan apa yang telah dibangun oleh negara ini, ya. Sekarang ini masih banyak bully, banyak nyinyir-nyinyir yang tidak baik. Mereka yang nyinyir-nyinyir itu harus diubah menjadi orang baik, agar jangan melanjutkan penghasutan mereka memecah belah negara ini. Dan apalagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus benar-benar dibikin baik. Di Papua masih banyak lagi orang yang sangat terbelakang. Tidak ada akses jalan ke kampung-kampung. Kiranya pemerintah yang akan datang juga mendahulukan, memprioritaskan, membuka itu. Karena mereka tidak bisa menikmati hidup yang baik kalau akses jalan, akses transportasi, akses komunikasi belum ada. Bahasa Indonesia kita pun belum baik, makanya harus segala-galanya dibikin baik. Saya salut di Papua orang lebih lancar berbahasa Indonesia daripada di Toba, kan. Nah, jadi Toba berbahasa Indonesia harus dibikin baik. Ya, masih banyak lagi yang harus dilakukan baik. Soal kebutuhan perut pun harus dibikin baik. Soal BPJS pun harus dibikin baik, ya. Tanggung jawab kita untuk itu juga turut andil untuk membuat baik. Kalau iuran kita tidak kita bayar, mana baik kita ini, mana baik dia sama kita. Kalau uang BPJS yang ada itu dikorupsikan, hancurlah kita juga, tidak baik lagi, ya. Jadi harus dijaga agar dana masyarakat di BPJS itu tidak dikorupsikan oleh siapapun, agar baik. Itu keinginan Tuhan Yesus dalam rangka membuat segala-galanya baik. Harus adil. Sampai sekarang obat-obat yang kita terima adalah bukan obat yang menyembuhkan penyakit, hanya resep saja. Sehingga para farmakolog kita, pabrik obat kita kecanduan memproduksi obat yang sangat rendah mutunya. Kalau mau baik sebenarnya segalanya baik untuk urusan kesehatan masyarakat demi keadilan sosial, tidak boleh dokter meresepkan obat yang bermutu rendah. Harus obat yang bermutu tinggi yang dibayar oleh BPJS. Dan dengan demikian tidak laku lagi obat-obat yang bermutu rendah. Lalu farmasi-farmasi kita, pabrik-pabrik obat kita tidak memproduksi lagi obat-obat yang bermutu rendah karena tidak laku dan tidak diresepkan oleh dokter lagi, kan.
Itu lebih baik, membuat baik daripada pemerintah membayar iuran BPJS. Iuran BPJS itu termasuk murah sekarang ini. Ya, kalau orang miskin memang dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi kelelahan pemerintah mempedulikan orang miskin kalau toh juga gak sehat orangnya. Untuk apa? Makanya strategi untuk membuat baik segala-galanya dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan Yesus, kita harus kaji dan kita lakukan yang terbaik. Masih banyak lagi ya. Tentara kita harus baik. Masuk tentara itu masih banyak uang yang harus dibayarkan. Masuk polisi juga. Dengar-dengar begitu. Memang saling merahasiakan. Ya. Ada kau bayar kau bisa masuk polisi? Tidak katanya. Padahal sudah dibayar 280 juta misalnya. Itu tidak baik. Jangan ada lagi begitu. Ya. Dan sehingga anak-anak kita yang tentara, yang polisi sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Coba bayangkan siapa yang tidak korupsi kalau waktu dia mau masuk ke dinas itu sudah harus membayar ratusan juta rupiah. Ya, dari mana harus dikembalikan itu karena uang itu kan yang dipinjam. Untuk mengurus pindah pun ada yang mengalami barusan ini harus kasih uang banyak-banyak. Ya, pindah tugas dari satu kota ke kota yang lain. Aneh itu. Jadi di mana kita saling menolong lagi agar baik semua. Jadi Tuhan Yesus menginginkan agar segala-galanya baik. Dan terutama yang tuli sekarang ini harus bisa mendengar. Dengarlah suara rakyat. Yang gagap sekarang ini karena dibungkam harus bisa bicara. Dengarkanlah mereka yang bungkam selama ini. Jangan dengarkan yang nyinyir-nyinyir. Tapi dengarkan yang menyuarakan suara rakyat yang benar. Terima kasih DPR sudah mendengar suara demo para mahasiswa belakangan ini tentang undang-undang pilkada itu. Baguslah, mudah-mudahan hasil pilkada yang akan terjadi sebagai hasil tuntutan dari partai buruh itu, ya, dan partai Gelora itu membawa berkat kepada Indonesia ini, kan kayak gitu. Bukan hanya dalam rangka mencegah Kaisang menjadi calon gubernur, bukan. Kecil kali lah itu kan. Kaisang pun nanti bisa 5 tahun mendatang dari calon bupati, calon gubernur, wali kota dan lain-lain kan. Masih banyak masa depannya, bukan sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ikutlah dalam rencana Tuhan Yesus untuk membuat atau menjadikan segala sesuatunya baik dan pada waktunya semuanya indah untuk kehidupan kita bersama. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan firman yang sampai kepada kami. Dan Engkau sudah membuat mujizat-mujizat dulu. Dan kami yakin Kau juga akan membuat mujizat yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga segala sesuatunya baik dan indah dalam pemandangan-Mu dan juga dalam penikmatan bangsa kami. Lindungilah negara kami ya Tuhan, jauhkan pemberontakan, jauhkanlah hal-hal yang negatif. Berikan hati yang sungguh-sungguh kepada pemimpin partai, kepada dewan-dewan, kepada pemerintah-pemerintah di eksekutif maupun yang di yudikatif, di legislatif. Untuk sungguh-sungguh Tuhan memperjuangkan kehidupan rakyat agar semakin baik. Kalau kehidupan rakyat kami tidak baik, susah kami nanti bernegara ini. Dan kekacauan akan terjadi. Bantulah negara kami Tuhan membayar hutang-hutang negara kami agar negara kami tidak jatuh menjadi negara gagal. Tetapi negara yang sukses menjadi negara maju sebagaimana cita-citakan oleh para pemimpin kami dan oleh rakyat Indonesia keseluruhan. Sempurnakan doa kami Tuhan dan dengarkan kabulkanlah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.